Otak yang hilang, kisah luar biasa manusia yang bertahan hidup. Bayangkan hidup dengan setengah otak, atau bahkan hampir tanpa otak sama sekali. Kisah-kisah nyata ini akan mengubah pemahaman Anda tentang kemampuan luar biasa otak manusia untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Otak manusia adalah organ paling kompleks di alam semesta, dengan sekitar 86 miliar neuron dan triliunan koneksi. Otak kita mampu menghasilkan pikiran, emosi, dan kesadaran. Setiap detik, otak memproses jutaan informasi, mengatur fungsi tubuh, dan membentuk kenangan. Namun, apa yang terjadi ketika bagian-bagian otak ini rusak atau hilang? Bagaimana manusia bisa bertahan hidup dan bahkan berfungsi dengan otak yang tidak lengkap? Kisah-kisah berikut akan mengungkap kemampuan luar biasa otak manusia untuk beradaptasi dalam kondisi paling ekstrem. Tahun 1848, sebuah kecelakaan mengubah sejarah neuroscience. Phineas Gage, seorang pekerja rel kereta api, mengalami kecelakaan mengerikan saat besi panjang menembus tengkoraknya, menghancurkan sebagian besar lobus frontalnya. Secara mengejutkan, Gage bertahan hidup. Namun, kepribadiannya berubah drastis. Dari seorang yang bertanggung jawab dan ramah, ia menjadi kasar dan impulsif. Kasus ini membuka pemahaman baru tentang peran lobus frontal dalam kepribadian dan pengambilan keputusan. Mengubah selamanya cara kita memahami hubungan antara otak dan perilaku. Dan Clive Waring hidup tanpa memori baru. Bayangkan bangun setiap pagi dan melupakan semua yang terjadi sebelumnya. Inilah realitas yang dihadapi oleh H.M. Henry Mallison dan Clive Waring. H.M. menjalani operasi otak untuk menyembuhkan epilepsi. Sementara Clive terkena infeksi virus yang merusak otaknya. Kedua pria ini kehilangan kemampuan untuk membentuk kenangan baru. Setiap hari adalah hari baru bagi mereka. Terjebak dalam momen yang terus berulang. Kasus mereka membuka pemahaman revolusioner tentang peran hipokampus dalam pembentukan memori dan bagaimana otak menyimpan informasi. Sindrom Urbach-Whitty. Manusia tanpa rasa takut. Bagaimana rasanya hidup tanpa bisa merasakan ketakutan? Bagi penderita sindrom Urbach-Whitty, ini adalah kenyataan sehari-hari. Kondisi langka ini menyebabkan kerusakan pada amigdala, pusat rasa takut di otak. Tanpa rasa takut, penderita sindrom ini bisa menghadapi situasi berbahaya tanpa kecemasan. Namun, ini juga berarti mereka kehilangan mekanisme perlindungan alami. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya rasa takut untuk kelangsungan hidup dan bagaimana emosi mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Mike the Headless Chicken. Kehidupan tanpa otak. Pada tahun 1945, sebuah kejadian luar biasa terjadi di Colorado. Seekor ayam bernama Mike bertahan hidup selama 18 bulan tanpa kepala. Meskipun terdengar mustahil, ini adalah kisah nyata yang mengguncang dunia sains. Mike bertahan hidup karena sebagian kecil batang otaknya masih utuh. Kasus ini menunjukkan bahwa fungsi dasar kehidupan seperti bernapas dan detak jantung dapat bertahan bahkan dengan otak yang sangat minimal. Ini membuka pertanyaan baru tentang apa yang sebenarnya diperlukan untuk hidup. Vegetative state and locked-in syndrome. Ketika tubuh hidup namun pikiran tidak ada, inilah yang terjadi pada pasien dalam keadaan vegetatif. Mereka mungkin membuka mata, bernapas sendiri, namun tidak memiliki kesadaran atau kemampuan untuk berkomunikasi. Di sisi lain, ada kondisi yang disebut locked-in syndrome. Pasien ini sepenuhnya sadar, namun tidak bisa bergerak atau berkomunikasi, seolah terjebak dalam tubuh mereka sendiri. Kedua kondisi ini menantang pemahaman kita tentang kesadaran dan hubungan antara otak dan tubuh. Chris Henry, otak atlet yang terluka. Chris Henry adalah bintang football Amerika yang karirnya berakhir tragis setelah kematiannya. Otopsi mengungkapkan kerusakan otak yang luas akibat benturan berulang selama bertahun-tahun bermain football. Kasus Henry membuka mata dunia tentang bahaya chronic traumatic encephalopathy (CTE) pada atlet. Kondisi ini dapat mengubah kepribadian, memicu depresi, dan bahkan mendorong perilaku agresif. Ini menunjukkan bagaimana trauma berulang pada otak dapat mengubah seseorang secara fundamental. Charles Whitman, tumor yang memicu tragedi. Pada tahun 1966, Charles Whitman, seorang mahasiswa dan mantan marinir, melakukan pembunuhan massal di Universitas Texas sebelum kejadian. Ia mengeluhkan sakit kepala dan dorongan kekerasan yang tidak bisa dijelaskan. Otopsi pasca kematiannya mengungkapkan tumor di amigdala, bagian otak yang mengatur emosi dan agresi. Kasus ini memicu perdebatan tentang hubungan antara biologi otak dan perilaku kriminal, menantang pemahaman kita tentang tanggung jawab moral dan hukum. Ginny, otak yang terisolasi. Pada tahun 1970, seorang gadis berusia 13 tahun ditemukan di Los Angeles. Ia telah dikurung dalam isolasi total sejak bayi, tanpa interaksi manusia atau stimulasi. Para ilmuwan menamakannya Ginny. Ginny tidak bisa berbicara,
atau berinteraksi secara normal. Scan-nya menunjukkan atrofi otak yang signifikan. Kasusnya membuka pemahaman baru tentang periode kritis perkembangan otak dan pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan kemampuan kognitif dan bahasa. Sebelum Masehi, wanita tanpa rasa takut. Sebelah seorang wanita dengan kondisi langka yang menghancurkan amigdalanya. Akibatnya, ia tidak bisa merasakan ketakutan. Dalam satu eksperimen, ia bahkan memegang ular berbisa tanpa rasa takut. Meskipun terdengar menguntungkan, ketidakmampuan merasa takut membuat sebelum Masehi rentan terhadap bahaya. Kasusnya menunjukkan peran penting rasa takut dalam kelangsungan hidup dan bagaimana emosi mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Cameron Mott hidup dengan setengah otak. Pada usia 3 tahun, Cameron Mott menjalani operasi radikal, pengangkatan setengah otaknya untuk menghentikan kejang epilepsi yang parah. Para dokter tidak yakin apakah ia akan bisa berjalan atau berbicara lagi. Secara mengejutkan, Cameron pulih dengan baik. Meskipun mengalami beberapa keterbatasan, ia bisa berjalan, berbicara, dan menjalani kehidupan yang relatif normal. Kasusnya adalah bukti luar biasa dari plastisitas otak, menunjukkan bagaimana satu sisi otak dapat mengambil alih fungsi sisi yang hilang. Antonio Batro lahir dengan satu hemisfer. Antonio Batro lahir hanya dengan satu hemisfer otak. Secara teori, ini seharusnya menyebabkan kecacatan berat. Namun, Antonio tumbuh menjadi seorang ilmuwan dan pendidik yang sukses. Kasus Antonio menantang pemahaman kita tentang struktur dan fungsi otak. Ini menunjukkan bahwa otak memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi, terutama jika kerusakan terjadi sejak lahir atau pada usia sangat muda. Terry Schiavo, antara hidup dan mati. Kasus Terry Schiavo memicu perdebatan etis di seluruh dunia. Setelah mengalami kerusakan otak parah, Terry berada dalam keadaan vegetatif selama 15 tahun. Keluarganya terpecah dalam keputusan apakah harus mempertahankan hidupnya atau mengakhirinya. Kasus ini mengangkat pertanyaan mendalam tentang definisi kehidupan, kesadaran, dan kematian. Ini menantang kita untuk mempertimbangkan kembali apa artinya menjadi manusia dan kapan kehidupan dianggap berakhir. The Man with No Brain, hidup normal tanpa otak. Pada tahun 2007, para dokter di Prancis menemukan kasus yang mengejutkan. Seorang pria berusia 44 tahun datang dengan keluhan ringan. Namun scan otaknya menunjukkan bahwa sebagian besar rongga tengkoraknya terisi cairan, bukan jaringan otak. Meskipun demikian, pria ini menjalani kehidupan normal, bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan memiliki IQ. Ke-75 kasus ini menantang pemahaman kita tentang hubungan antara struktur otak dan fungsi kognitif, memunculkan pertanyaan baru tentang bagaimana otak bekerja. John Lorber, otak minimal, fungsi maksimal. Dr. John Lorber, seorang ahli saraf Inggris, melaporkan serangkaian kasus mengejutkan di mana individu dengan hidrosefalus parah, kondisi di mana otak tertekan oleh cairan masih bisa berfungsi normal. Salah satu kasusnya adalah seorang mahasiswa dengan IQ 126 yang otaknya hanya setebal 1 mm. Temuan Lorber menantang asumsi dasar tentang hubungan antara ukuran otak dan kecerdasan, membuka pertanyaan baru tentang bagaimana otak sebenarnya berfungsi. Setiap kasus ini menantang pemahaman kita tentang otak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan plastisitas otak dalam kehidupan sehari-hari? Masih banyak misteri otak yang belum terpecahkan. Jadilah bagian dari revolusi pemahaman otak manusia. Pelajari lebih lanjut dan dukung penelitian neuroscience.